Maka yang saya sajikan lebih sebagai sebuah, apa bahasa Latinnya, vox invitant, suara yang menghimbau, suara yang mengundang, ayo, ayo, begitu ya. Nah, secara khusus usulan saya bukan hanya kita harus bicara tentang sekularisasi Natal, tetapi juga natalisasi sekulum ya. Apa itu sekulum? Kita mungkin bisa menduga bahwa kata sekularisasi berasal dari kata sekular yang akar kata Latinnya adalah saeculum. Saeculum. Dan kata ini sejajar dengan kata Yunani aion. Kata sekulum Latin dan Yunani aion itu berarti sebuah rentang waktu yang panjang yang kita alami sekarang oleh makhluk hidup ya, di dunia ini. Nah, kalau sekulum atau aion itu berdimensi temporal, maka nama untuk yang lebih spasial, ruang, itu dalam bahasa Latinnya adalah mundus. Ya, mundus itu dunia. Ya, jadi kalau sekulum lebih pada waktu, maka ruangnya adalah mundus. Dalam bahasa Yunaninya adalah kosmos, begitu. Nah, kedua-duanya spasial temporal, sekulum dan mundus maupun aion dan kosmos ini sama-sama menunjukkan keterikatan manusia pada keterbatasan waktu dan ruangnya, begitu. Nah, di dalam sebuah paradigma berpikir yang biner, black and white, baik buruk, maka sekulum mundus atau aion kosmos ini sering dipandang sebagai yang berlawanan dengan yang ilahi, yang supernatural, yang kekal, ya, yang surgawi, begitu. Dan dalam pemikiran yang biner itu, maka menerima yang sekuler berarti menolak yang ilahi. Masalahnya kemudian yang sekular kerap dilekatkan dengan simbol-simbol tertentu. Dan dalam hal Natal misalnya, yang sekuler disimbolkan dengan Santa Claus, pohon Natal, hiasan Natal, dan lain sebagainya. Sama seperti yang ilahi disimbolisasi dengan bayi Yesus, malaikat, tempat lahirnya itu palungan, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, yang menarik, Anda akan selalu menyaksikan dari tahun ke tahun pertempuran yang tidak henti antara yang sekular dengan yang spiritual ini. Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Saya menengarai arahnya itu ada dua. Bagaimana menjelang Natal atau juga nanti Paskah, orang Kristen itu selalu ada saja yang pertama melakukan kritik terhadap sekularisasi Natal. Atau yang kedua, kritik terhadap paganisasi Natal. Paganisasi Natal. Kedua kritik ini punya kesamaan, teman-teman, yaitu kekhawatiran untuk kehilangan hakikat dari iman Kristen yang berpusat pada Kristus. Kehilangan Kristus dan kemudian lebih terpesona pada yang sekular atau mungkin bahkan Kristus diganti menjadi yang lebih pagan gitu. Ya, yang kafir. Tapi perbedaan antara kritik terhadap sekularisasi Natal dan kritik terhadap paganisasi Natal ini juga jelas. Kritik pada sekularisasi Natal lebih soft, dalam arti yang dipentingkan itu adalah kristosentrisme dari Natal. Sejauh kita masih memusatkan diri pada Kristus di dalam masa Natal itu, maka ya oke lah, kita masih boleh merayakan dengan pernak-pernik yang tidak esensial begitu. Sementara itu kritik pada paganisasi Natal itu lebih bersifat anti kultur. Misalnya Natal itu perayaan dewa matahari, tolak ya. Pohon Natal itu adalah simbol dari agama pagan, tolak begitu. Jadi anti kultur. Nah, sementara saya selalu bersifat skeptis terhadap kritik terhadap paganisasi Natal dan selalu nyebelin setiap tahun harus berjumpa dengan anggota jemaat dan orang-orang lain yang betul nggak sih Pak Pendeta bahwa Natal itu dari agama kafir, agama pagan gitu ya. Nah, saya nggak terlalu suka dengan itu. Saya lebih simpatik pada kritik terhadap sekularisasi Natal itu. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, kritik ini akan selalu muncul.
antara yang sekular dengan yang spiritual itu. Sebab, nah ini poinnya. Sebab Natal sudah terlanjur jalin menjalin, pilin memilin, saling berkelindan dengan kultur. Dari mana Natal pertama itu lahir? Itu asumsi teoritis saya. Sejak awal. Maka ketika banyak orang memakai analogi biji dan kulit untuk mengargumentasikan perlunya menemukan dan mempertahankan biji, pusat inti pesan Natal dan tidak terpaku pada kulit kulturalnya gitu ya. Atas nama kontekstualisasi, baiklah kita membudayakan Natal dengan budaya yang berbeda termasuk budaya modern, tapi itu semua hanyalah kulit gitu. Ya. Saya melihat bahwa biji dan kulit ini asumsinya bisa dibedakan dengan jelas begitu. Tetapi mungkin yang kita miliki bukan biji dan kulit. Yang kita miliki sebenarnya adalah seperti bawang bombay. Ya, bawang bombay kalau Anda ingin menemukan intinya, bijinya, Anda kupas lapisan luar, lapisan kedua, ketiga, keempat, terus Anda kupas kulitnya, semakin Anda akan mendapati lapisan demi lapisan, sampai akhirnya apa? Habis. Tidak ada biji. Jadi, kebawang bombayan dari bawang bombay terletak di dalam lapisan-lapisan itu. Jadi, menemukan inti Natal mungkin ada pada kulitnya. Karena memang sudah saling memilin, saling merasuki begitu. Ya, sehingga tidak bisa dengan mudah dipisahkan antara biji dan kulit itu. Nah, saya terinspirasi oleh tulisan seorang penulis populer yang bernama Tom Holland mengenai sekularisasi Natal ini yang dia tulis di Wall Street Journal 2019. Dia mengusulkan sebuah perspektif yang menarik. Saya akan kutipkan buat Anda semua. Tolong Anda simak. Dia berkata begini, namun terdapat sebuah paradoks. Sekularisasi Natal bukanlah penolakan terhadap kekristenan seperti yang terlihat. Hal ini disebabkan, sekularisasi Natal ini disebabkan karena konsep sesungguhnya dari yang sekular, yang ternyata berasal dari sebuah konteks yang sangat Kristiani secara spesifik. Tom Holland kemudian mengatakan munculnya gereja dan negara sebagai dua wilayah yang berbeda, dan pada gilirannya gagasan tentang ruang sekular ternyata berakar secara mendalam pada asumsi-asumsi teologis, yaitu asumsi-asumsi yang dicontohkan justru oleh kisah Natal. Misalnya dia mengatakan, ketika Yusuf melakukan perjalanan ke Bethlehem, dia melakukannya dalam ketaatan kepada penguasa dunia Romawi, penguasa dari kekuatan terbesar di muka bumi. Tetapi di dalam rahim istrinya terdapat juga raja surgawi. Nah, keyakinan bahwa terdapat dua dimensi, ya, dimensi duniawi, sekular, dan dimensi surgawi ini yang sehari-hari dengan yang kekal, kaisar dan Allah, itu tertanam di sejak awal cerita Kristen, yaitu Natal. Nah, hasilnya adalah sebuah ketegangan yang bertahan selama lebih dari 2 milenia dan masih muncul di dalam perang kultural atas Natal pada masa kini. Itu kata Tom Holland, dan menarik sekali yang dia katakan. Jadi agaknya susah kita memerangi sekularisasi Natal sebab sekular itu lahirnya dari Natal. Kisah Natal adalah pilin memilin antara kisah dua raja, yaitu raja surgawi dan raja duniawi. Dan raja surgawi itu masuk seperti ke dalam dunia ini dan seperti tertindas oleh raja duniawi ini. Ya, terbit sepucuk taruk dan kemudian hadirlah Injil itu. Nah, jadi memang sejak awal sudah saling berkelindan kedua wilayah, kedua dimensi ini. Kita nggak bisa mengabaikan yang satu demi menonjolkan yang lain. Bahkan Natal atau kelahiran Al-Masih
menjadi penanda waktu. Oh ya, ya ini terima kasih Jimmy untuk link. Betul, ini artikel dari Tom Holland yang saya maksudkan. Ada di kolom chat ya. Jadi bahkan kata Natal atau kelahiran Al-Masih itu menjadi penanda waktu sekuler, kalender sekuler sampai hari ini. Ya, melalui kalender Masehi. Kita berulang kali mengatakan abad keempat SM sesudah Masehi atau sebelum Masehi, sesudah Masehi. Jadi kelahiran Sang Isa Al-Masih itu menjadi penanda sekulum. Jadi keduanya memang saling berkelindan. Natal menjadi kilometer nol dari ketegangan itu. Jadi kalau mau dicari di mana akar sekularisasi Natal, ya di Natal itu. Selama 21 abad, keduanya saling memilin tanpa ada kemungkinan untuk menguraikan atau memisahkannya. Dan jangan dipisahkan. Karena Anda tidak sedang mencari inti dengan melepas kulit. Anda sedang mencari bawang bombay di dalam lapisan-lapisan bawang bombay itu. Anda hilangkan lapisan kulturalnya, hilanglah semuanya. Begitu. Nah, secara teologis, kita bisa meneruskan amatan dari Tom Holland ini dengan mengatakan begini. Natal menyediakan sebuah berita penebusan. Bukan hanya bagi manusia, seolah-olah manusia itu adalah makhluk yang non-temporal dan non-spasial, netral secara kultural. Tidak. Penebusan bagi manusia mengandaikan bahwa manusia bukanlah makhluk yang terpisah dari konstelasi ciptaan lainnya, dari jejaring seluruh makhluk yang berada dalam satu kosmos, satu sekulum ini, begitu. Natal adalah berita penebusan bagi segenap makhluk, bagi seluruh sekulum dan mundus, bagi seluruh aion dan kosmos. Dan karena itu inkarnasi bukan hanya berarti inkarnis, menjadi dagingnya manusia, tetapi memasuki materialitas yang berarti juga seluruh apapun yang material. Jadi inkarnasi harus juga dipahami sebagai inhistorisasi, memasuki sejarah, atau inkosmikasi, memasuki kosmos itu. Jadi dengan kata lain, teman-teman, Natal bukanlah sebuah kisah pencabutan manusia dari lumpur sekulum yang kotor, ya, untuk ditebus dalam keterpisahan dari sekulum itu. Namun Natal lebih dari itu adalah penebusan sekulum ini, yang sekaligus berarti penebusan manusia yang hidup terikat dengan sekulum itu. Nah, itulah sebabnya kemudian kita harus berkata bahwa tindakan penebusan tidak dikerjakan dengan menarik orang dari dalam sekulum, namun dengan cara apa? Dengan cara aeternum, sang kekal, sang sabda yang kekal itu memasuki sekulum. Jadi sekularisasi Natal pertama dilakukan oleh siapa? Allah. Dengan kata lain, pertanyaan teologisnya bukanlah bagaimana menghindari sekularisasi Natal, namun bagaimana menghayati sekularisasi Natal yang sejati itu. Atau dengan kata lain, bagaimana natalisasi dari sekulum itu. Gitu. Ya. Nah, mengapa natalisasi sekulum menjadi menarik secara teologis? Sebab kenyataan bahwa Allah menebus ciptaan menandakan bahwa Allah itu setia loh. Setia pada apa yang dia ciptakan. Natalisasi sekulum berarti selalu ada masa depan bagi masa itu. Bagi sekulum. Sekulum itu punya sekulum. Masa punya masa depan. Nah, dalam teks Ibrani berkali-kali dipakai frasa meolam ad olam. Ya, olam itu artinya aion atau sekulum itu. Dari sekulum ke sekulum berikutnya. Jadi sekulum itu punya sekulum. Punya sekulum, punya sekulum. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
besarlah kasih setia Tuhan. Begitu. Misalnya Mazmur 90 ayat 2, Yeremia 25 ayat 5 dan seterusnya. Jadi ada masa depan untuk masa itu. Itu Natal yang tersekularisasi oleh Allah. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 21 muncul ungkapan doksologi Paulus yang sangat menarik. Dikatakan begini, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini doksologi, puja-puji. Nah, frasa turun-temurun sampai selama-lamanya itu memakai kata Yunani to aionos ton aionon. Dari aion ke aion yang lain. Atau terjemahan Latinnya saeculi saeculorum. Ada seculum untuk seculum berikutnya. Begitu. Nah, yang membuat saya takjub adalah beberapa terjemahan bahasa Inggris, termasuk King James Version, menerjemahkannya dengan menarik, yaitu apa? World without end. Dunia tanpa akhir. Jadi Natal dengan hadirnya Kristus memasuki sekulum, ada kepastian bahwa dunia ini nggak akan berakhir. Bahwa Allah setia dengan ciptaannya, bukan hanya manusia. Jadi sekulum ini kemudian memperoleh kepastian akan terus bertahan seburuk apapun, seberdosa apapun dia. Sebab seburuk apapun dia, ya, dia akan dipilih, dirangkul oleh Allah melalui Yesus Kristus dan dipertahankan terus oleh eternum itu. Sekulum itu akan disangga terus oleh eternum yang kita kenal di dalam Kristus penguasa dunia itu. Ya. GKI, tempat saya mengabdi sebagai pendeta, mengekspresikannya dalam Mukadimah Tata Gereja alinea yang kedua, dikatakan begini, secara universal gereja bersumber pada Allah yang menyelamatkan melalui karyanya di dalam dan sepanjang sejarah. Di dalam dan sepanjang sejarah. Ya, nah, kata di dalam itu berdimensi apa? Spasial, mundus, kosmos. Kata sepanjang itu berdimensi temporal, sekulum, ya, aion. Nah, dalam penjelasan Mukadimah alinea 2 itu kemudian dijelaskan begini, di dalam sejarah dunia Allah berkarya melalui sejarah keselamatan yang dinyatakan melalui perjanjiannya, dan kalimat berikutnya itu dilakukan oleh Yesus. Jadi ada dua sejarah nih. Sejarah dunia, sekulum, dan ada sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan itu gini, sejarah dunia ini seperti akan turun dan hancur. Sejarah keselamatan itu seperti memilih dan menyelamatkan, mempertahankan, hidup terus, dan memberi kepastian masa depan dan penebusan gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan natalisasi sekulum. Jadi natalisasi sekulum itu menegaskan penebusan seluruh sekulum atau mundus. Ya, dan jika itu maknanya, maka kita perlu melihat korelasi yang tidak terelakkan antara Natal dan zaman akhir atau akhir zaman, antara natalologi dan eskatologi, gitu. Ya. Sebab sama seperti Natal menegaskan natalitas, kelahiran baru, sesuatu yang baru muncul, pengharapan baru, demikian juga eskatologi menegaskan natalitas, ada yang baru. Langit baru, bumi baru. Yang lama akan berlalu, bukan untuk dibuang, namun untuk dibaharui. Begitu. Yang usang dibuat anyar. Dalam eskatologi Kristen, jika penciptaan awal itu disebutkan penciptaan creatio ex nihilo, penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada, maka penciptaan baru kelak secara eskatologis itu adalah creatio ex veteran. Penciptaan dari yang usang, yang kuno, yang tua, dibuat muda, dibuat baru lagi. Begitu. Bukan dibuang. Dan cara Allah memperbarui itu sangat khas, yaitu apa? Dia menjadi bagian dari yang usang itu. Dan dia berdiam di dalam yang usang itu
untuk memberikan pembaharuan dari dalam yang usang. Jadi renewal, transformation from within. Dan itu artinya inkarnasi. Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 kan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kalau Anda bandingkan dengan terjemahan The Message, Alkitab The Message yang dibuat oleh Patterson, menarik sekali, dia menerjemahkannya secara bebas itu begini. The word became flesh and blood and moved into neighborhood. Dia pindah ke dalam neighborhood, ke dalam RT RW kita, begitu. Nah, lalu mengapa ini punya nilai eskatologis? Sebab dengan bahasa yang sama, Wahyu 21, teks eskatologis itu menegaskan di ayat yang ketiga apa? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia diam bersama-sama dengan mereka. Begitu. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan lagi-lagi The Message menerjemahkannya begini. Look, God has moved into the neighborhood, making his home with men and women. They are his people, he is their God. Jadi Allah kita adalah the one who move into neighborhood. Pembaharuan itu bukan dari atas secara transenden kemudian jebret menjadi baru, tapi Allah memasuki yang usang melalui Kristus, memilih yang usang itu dan kemudian membuatnya menjadi baru. Nah, celakanya banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman eskatologi yang terlalu biner, satu, dan yang kedua terlalu antroposentris, seolah-olah hanya manusia yang diselamatkan. Jadi kalau ada surga, kelak seandainya ada surga itu kosong dan hanya ada orang tung, nggak ada tumbuhan, nggak ada anjing, jadi nggak ada saksang, nggak ada apapun, hanya manusia yang diselamatkan. Dan yang ketiga, eskatologi yang anti-worldly, seolah-olah dunia kita sekarang ini, the earth ini, mundus ini, ya, kosmos ini akan dihabisi, dihancurkan, begitu. Dan kita dipindahkan ke satu wilayah yang lain yang disebut surga. Nah, salah satu contoh yang menarik dan klasik adalah 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, teks tentang hari Tuhan. Nah, frasa hari Tuhan di dalam ayat yang ke-10 itu melekat pada konsep Ibrani tentang Yom Yahweh, hari Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya adalah Kyriake Hemera. Nah, sebenarnya tidak perlu kita pahami sebatas akhir zaman, namun juga bisa kita kenakan pada Natal. Sebab prinsipnya sama. Hari Tuhan adalah hari Tuhan itu datang, the coming of God. Dan kita berbicara di sini tentang Tuhan yang satu dan yang sama, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, begitu. Nah, menarik dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ini, drama hari Tuhan ini, kalau Anda baca semuanya, di sana dibingkai dalam 2 dispensasi, dua waktu. Waktu yang pertama adalah waktu air bah Nuh. Ya, di sana dikatakan bahwa dunia dihancurkan oleh air. Dan dalam dispensasi yang kedua itu adalah akhir zaman, dunia dihancurkan oleh api. Yang pertama air, yang kedua api. Nah, kalau Anda baca ayat yang kelima dan keenam dikatakan begini. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, pertanyaan saya, apa betul ketika peristiwa Nuh itu bumi kita ini, di earth ini sungguh-sungguh dimusnahkan oleh air bah? Enggak kan? Tapi penulis 2 Petrus mengatakan itu dimusnahkan oleh air bah. Maka kata dimusnahkan di sana tidak boleh diartikan ini akan dihancurkan, hilang, dan dibuat sesuatu yang berbeda sama sekali. Begitu. Seperti handphone Anda rusak, buang, lalu Anda beli handphone yang baru. Enggak begitu. Jadi dimusnahkan di sini itu artinya bukan dihilangkan atau diganti baru. Bahasanya memang pemusnahan. Tapi pemusnahan di sini berarti penghancuran untuk dibangkitkan kembali, dimunculkan kembali.
Dalam bahasa Jermannya itu khas sekali. Aufhebung atau Aufgehoben, yaitu Aufhebung ya, bagaimana sesuatu itu dihancurkan untuk dimunculkan lagi. Seperti perumpamaan tanah liat dengan penjunannya. Jika tanah liat di tangannya itu rusak, kata Nabi Yeremia, maka si penjunan itu akan membuatnya kembali menjadi baru, begitu. Nah, menarik ayat yang ke-10, 2 Petrus 3 dikatakan begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bukan air lagi tapi api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, menarik sekali kata yang terakhir, hilang lenyap, yang digunakan oleh LAI, diterjemahkan dari naskah kuno yang bernama Textus Receptus. Itu naskah yang lebih mudah sebenarnya, yaitu dengan kata kai setai. Kata kai setai itu memang artinya dihanguskan, dibakar, dilenyapkan. Tetapi ada naskah dokumen yang lebih kuno daripada Textus Receptus itu, yaitu apa yang kita sebut sebagai Codex Vaticanus atau Codex Sinaiticus, ya. Itu kodeks yang tertua sekarang yang pernah ditemukan. Nah, dalam dua kodeks ini kata terakhir yang dipakai apa? Bukan kata kaisetai, tetapi euretesetai. Euretesetai. Ya, yang artinya apa? Ditemukan, ditampilkan, dimunculkan, dihadirkan. Nah, ingat kata Yunani yang juga dipakai oleh Archimedes ketika dia menemukan apa yang kita sebut sebagai prinsip Archimedes itu, dia berseru apa? Eureka! Ketemu. Jadi api memang menjadi tanda purifikasi, purging, memurnikan untuk kemudian ditemukan kembali, dimunculkan kembali. Jadi nggak dihapuskan. Itu berarti apa? Bumi atau saikulum itu memperoleh natalitasnya kembali. Dari mana itu ada? Karena dari Natal perdana, yaitu Yesus Kristus. Sejak Kristus lahir di dunia, ada kepastian bahwa bumi ini akan dipertahankan, diperbarui terus-menerus. Begitu kira-kira, ya.